Setelah itu Prof. Hasan akan mendalami kesiapan Ibu Yeni melaksanakan Ibu, dan setelah itu ditutup oleh saya nanti. Sehat Bu kan? Iya, siap Bapak. Presentasi Bu ya? Iya Oke. Bapak. Oke. Mangga itu, dipersilakan. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan Bapak Dr. Andes Syahrial dan Bapak Profesor Muhammad Hasan. Saya di sini ingin memaparkan rencana pelaksanaan pembelajaran, yaitu dengan materi pokok kesetimbangan kimia dan materi pembelajarannya faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan. Berikut KD yang dipilih adalah KD 3.9, di mana indikator pencapaian kompetensinya yang pertama adalah menganalisis pengaruh konsentrasi suhu, tekanan, dan volume terhadap pergeseran arah kesetimbangan. Yang kedua adalah menganalisis kondisi konsentrasi suhu, tekanan, dan volume untuk mendapatkan hasil produksi bahan kimia yang optimal sesuai dengan prinsip industri. Kemudian, untuk tujuan pembelajaran, melalui pembelajaran problem-based learning dengan pendekatan TPEC, serta metode diskusi dan tanya jawab, diharapkan peserta didik dapat menganalisis pengaruh, konsentrasi, suhu, tekanan, dan volume terhadap pergeseran arah kesetimbangan, menganalisis kondisi konsentrasi, suhu, tekanan, dan volume untuk mendapatkan hasil produksi bahan kimia yang optimal, kemudian dan dapat melakukan presentasi hasil diskusi kelompok tentang data hasil percobaan yang dapat mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan dengan mengembangkan nilai berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif dengan menanamkan sikap religius, disiplin, jujur, bekerja sama, dan bertanggung jawab. Untuk materi pembelajarannya terdiri dari materi prasyarat, yaitu reaksi kimia dan termokimia. Kemudian yang kedua materi inti yang berupa konseptual, yaitu asas Lecatelier dan faktor yang mempengaruhinya. Yang kedua adalah faktual, yaitu penerapan pergeseran arah kesetimbangan dalam bidang industri. Kemudian yang ketiga adalah prosedural, di mana prinsip mengenai bagaimana faktor suhu, konsentrasi, volume, dan tekanan mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan, dan metakognisi, yaitu menyelesaikan sebuah permasalahan kontekstual menggunakan prinsip pergeseran arah kesetimbangan. Model yang digunakan adalah model problem-based learning dengan pendekatan TPEC dan metodenya diskusi dan tanya jawab. Untuk media pembelajaran yang digunakan adalah LKPD dan video pembelajaran. Kemudian untuk sumber belajar adalah buku ajar, handout, dan beberapa jurnal yang saya gunakan untuk pendekatan model pembelajaran inovatif yang sesuai dengan materi yang saya ambil, yaitu kesetimbangan kimia. Untuk langkah-langkah pembelajaran sini, yang pertama adalah kegiatan pendahuluan. Di sini ada persiapan orientasi, kemudian di sini ada peserta didik dan guru saling mengucapkan dan menjawab salam, kemudian berdoa, mengecek kehadiran, kemudian menanyakan tentang kebersihan kelas sampai tata tertib untuk berseragam di sekolah. Kemudian apersepsi. Peserta didik mendapatkan apersepsi tentang materi reaksi setimbang yang telah dipelajari di pertemuan sebelumnya. Kemudian saya memberikan motivasi dengan memberikan pertanyaan tentang reaksi reversibel dan irreversibel, dan langsung ke contoh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu reaksi fotosintesis dan respirasi. Kemudian guru memberikan tujuan pembelajaran dan masuk ke kegiatan inti, di mana sintaks pertama yaitu orientasi peserta didik pada masalah. Kemudian
Saya di sini menggunakan pendekatan tadi TIPEC, yaitu dengan cara memindai kode QR yang ada di PowerPoint saya dan diletakkan di LKPD yang saya bagikan. Kemudian peserta didik menyimak penjelasan guru tentang soal yang akan mereka kerjakan di dalam LKPD. Kemudian untuk sintaks kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, yaitu peserta didik sudah duduk di kelompoknya masing-masing dan diberikan LKD dan mereka nanti diarahkan untuk presentasi yang sesuai dengan kerjanya masing-masing. Misalnya ada sekretaris, kemudian ada penyaji, dan ada ketuanya. Kemudian peserta didik dan guru berdiskusi tentang waktu yang digunakan dalam mengerjakan LKPD. Kemudian untuk sintaks ketiga, yaitu membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, di mana peserta didik mencari sumber kajian literatur dan bahan ajar untuk menyelesaikan masalah yang telah diberikan. Kemudian guru mengarahkan peserta didik untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam LKPD dan menganalisisnya. Kemudian untuk sintaks keempat, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya, yaitu peserta didik melakukan presentasi. Peserta didik dari kelompok lain juga bertanya dan mengemukakan pendapat. Presentasi yang dilakukan dan ditanggapi oleh kelompok yang mempresentasikan. Kemudian guru memantau dan memberikan arahan dan menyimak penguatan materi dalam masalah yang telah didiskusikan. Nah, untuk sintaks yang terakhir adalah peserta didik bersama guru menganalisis pengaruh konsentrasi, suhu, tekanan, dan volume terhadap pergeseran arah kesetimbangan dari hasil diskusi, dan yang terakhir mengumpulkan LKPD. Untuk kegiatan penutup, peserta didik menjawab pertanyaan guru yang menanyakan tentang materi yang belum dipahami. Kemudian, guru membimbing peserta didik dalam menyimpulkan pembelajaran. Yang ketiga, guru memberikan post-test. Dan yang terakhir, merefleksikan pembelajaran untuk hari ini. Kemudian, untuk selanjutnya, menyampaikan informasi pembelajaran selanjutnya dan memberikan beberapa tugas ya yang terdiri dari tugas yang masih di bawah KKM, peserta didik yang masih di bawah KKM, kemudian ada yang sudah di atas KKM dan ada yang diberikan tentang latihan pengayaan untuk yang peserta didik dengan nilai yang optimal. Kemudian yang terakhir adalah berdoa dan salam. Kemudian di sini saya menggunakan penilaian. Aspek penilaiannya ada afektif, psikomotor, dan kognitif, di mana afektif ini dilakukan observasi dan dicantumkan rubrik penilaian sikap. Kemudian untuk psikomotor ada lembar pengamatan observasinya dan dituliskan rubrik penilaian kinerja dan diskusi. Di sini kinerjanya itu berupa presentasi di depan, kemudian ada kognitifnya yaitu berupa tes formatif. Saya tuliskan soal uraian, yaitu rubrik tes formatif. Seperti itu. Sekian untuk rencana pembelajaran yang saya buat. Saya akhiri, Bapak. Baik, terima kasih Bu Yeni. Iya, Bapak. Dilanjutkan pendalaman, istilah keren kami pendalaman. Oke, baik Bu Yeni, terima kasih atas presentasi yang sudah disampaikan. Ini materinya apa tadi ya Bu? Faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan, Bapak. Faktor-faktor yang mempengaruhi arah kesetimbangan ya. Iya. Secara umum ada berapa faktor arah kesetimbangan itu? Ada 4, Bapak. Apa saja Bu ya? Iya, karena untuk katalis hanya untuk mempercepat laju reaksinya, tapi tidak mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangannya, Bapak. Ya, terus konsentrasi. Konsentrasi, kemudian Masuk nggak konsentrasi? Masuk, kemudian suhu, tekanan, dan volume. Suhu, tekanan, dan volume.
Nah, terkait dengan konsep faktor-faktor mempengaruhi pergeseran ini, ada nggak kesulitan belajar siswa biasa? Biasanya Bapak ketika dia untuk suhu, kemudian untuk tekanan dan volume ketika tidak divisualkan, agak kesulitan di situ karena tekanan dan volume itu kan berbanding terbalik, jadi perlu ada gambaran, berupa video sehingga siswa akan lebih bisa memahami, faktor tersebut, Bapak. Nah, kalau dengan temperatur, ada kesulitan pengaruh temperatur? Untuk pengaruh temperatur, biasanya kesulitannya ketika dia dicantumkan kan ada entalpi yang negatif dan entalpi yang positif ya Bapak. Nah nanti harus diberi pengertian, yang mana ketika suhu dinaikkan, ketika entalpinya bernilai negatif akan bergeser kemana itu harus perlu ada penekanan di konsep tersebut Bapak. Penekanannya bagaimana biasanya? Sudah saya coba dengan video, kemudian saya tuliskan lagi di papan tulis, nanti di situ dituliskan ketika delta H-nya negatif, reaktan akan reaksinya seperti apa, produk seperti apa. Nah, kemudian dijelaskan ketika suhu dinaikkan dia akan bergeser ke arah mana. Seperti itu, Bapak. Bu Yeni ngajar di SMK atau SMA? SMA nih ya? Di Oh, ini SMA Negeri 13 Bekasi, Bapak. Oh, SMA 13 kasih ya. Iya. Oh, di situ kan umumnya jadi dengan cara yang biasa. Ini kan kita menggunakan sekarang kan berarti bukan menggunakan model apa ini problem Bu ya? Iya, problem learning based ya, learning, Bapak. Bu Yeni. Nah, kalau sebelumnya apakah ada kendala nggak dalam pembelajaran sebelum menggunakan problem based? Biasanya kalau mengajarkan konsep ini menggunakan model apa ya? Untuk ini biasanya saya pribadi ya Bapak, ini kan saya baru mengajar lagi kelas 11. Biasanya saya mengajar kelas 10. Nah, ketika ini udah lama sekali saya 5 tahun ke belakang saya ngajar kelas 11. Nah, kesulitannya itu dulu kan saya belum mengenal untuk media pembelajaran seperti ini ya Bapak, dan saya pun dari ini kebetulan lulusannya bukan pendidikan Bapak. Jadi memang untuk cara-cara Oh, iya dari apa ngajar emang Bu Yeni? saya IPA, kimia FIPA? ya Bapak kimia murni Bapak. Jadi banyak pembelajaran juga, banyak sharing dengan Oh, kimia murni dari mana dulu Ibu? dulu dari Unsud Bapak Purwokerto. Oh, Jenderal Sudirman ya? Iya, Jenderal Sudirman. Universitas Jenderal Sudirman. Iya. Oh, gitu. Tapi banyak tanya dengan Nggak masalah, jadi kawan-kawan, memang harus iya, ya, caranya. Jadi saya tuh awalnya memang banyaknya metode ceramah Bapak. Jadi saya jelaskan, terus anak kayak gitu jadi kurang aktif karena saya cenderung di situ teacher center ya, learning ya Bapak. Jadi cenderung bosan siswanya. Seperti itu. ya. Oke, mudah-mudahan dengan menerapkan ini ya, problem based learning ini bisa meningkatkan apa namanya aktivitas siswa dan juga mungkin ya lagi hasil belajarnya Iya, harapannya menjadi lebih bagus ya. amin. Karena ini biasa kan pada konsep keseimbangan ini kadang-kadang siswa makna pergeserannya juga masih banyak juga yang bingung yang dimaksud dengan pergeseran. Jadi saya kira perlu juga ditekankan lagi ya, Iya Bapak. pergeseran yang dimaksud itu apa sesungguhnya. Kadang-kadang ada juga mereka yang berpikir pergeseran itu seperti tanda panah pada reaksi itu yang bergeser-geser, yang bergerak-gerak ya kan. Iya. Nah, dia tidak paham yang dimaksud pergeseran ya kan. Nah ini saya kira perlu diberikan pemahaman yang khusus ya Bu mungkin ya, sehingga konsep keseimbangan ini bisa dipahami dengan baik gitu. Iya baik Bapak.
Oke, saya kira berikutnya mungkin Saria bisa langsung. Ini kan dari saya mungkin cukup. Sekian Baik, Ibu. terima kasih Prof. Atas beberapa masukan dan asesmennya. Baik, Bu Yeni, Iya, Bapak. coba bukan asesmen psikomotor. Iya, sebentar. Ya. Ini Bapak, untuk penilaian keterampilannya Tampilan. berupa kinerja dan diskusi. Untuk kinerjanya di sini mampu menjelaskan dengan baik isi dari LKPD, mengerjakan dengan tepat isi LKPD, dan mengerjakan LKPD dengan tepat waktu. Kemudian untuk diskusinya menguasai materi, mampu menjawab pertanyaan, dan dapat mampu mengelola kata dan pemilihan kata. Seperti itu, Bapak. Jadi hanya 3 kriterianya ABC. Iya, Bapak. 3 kriteria, ininya juga indikatornya. Oke, sebenarnya memang tidak masalah, tetapi nanti boleh dicek lagi kalau memang betul-betul ingin lihat rubrik, ya, mengembangkan rubrik, dicek lagi Iya. nanti. Nah, tapi kalau untuk pedoman penilaian sederhana ya sudah boleh lah. Ya, nilainya hanya ada A, B, dan C. Iya, nanti bisa dipelajari lagi bagaimana mengembangkan rubrik sehingga betul-betul ya mengidentifikasi dan mampu menunjukkan perbedaan antara siswa yang memperoleh A, B, C, dan atau D, minimal 4 ya. Baik, Bapak. A, B, C, D. Oke, nanti bisa dipelajari lagi tuh, diskusi dengan teman-teman di grup ya. Baik, Bapak. Oke, Ibu, kembali ke indikator. Kembali ke indikator, Ibu. Iya. Sebentar. Ya, balik deh ke kalau Iya. Oke. Ibu yang kuning ini Iya, Bu ya, saya yang diterapkan kemarin kan di highlight aja biar nanti nggak Iya, yang pernah kita diskusikan bahwa Ibu masih mengembangkan indikator multi ya namanya. Iya. Artinya Ibu tidak boleh disebut tuntas jika konsep-konsep yang tercantum di 3.9.1 ini tidak terpenuhi. Yang iya, gitu, Bapak. Jadi 3.9.1 ini bergantung konsentrasi, suhu, tekanan, volume. Ya, jadi ada 4 variabel. Kalau keempat-empatnya terpenuhi baru 3.9.1 ini tuntas. Kalau tidak, maka tidak disebut tuntas. Satu saja tidak tuntas, maka indikator ini tidak tuntas. Itu sudah saya sampaikan suatu Ibu presentasi Iya, lalu. Bapak. Kemudian 3.9.2 juga sama. Semuanya masih banyak gitu ya, masih banyak, masih Iya, Pak. sejumlah konsep yang akan diajarkan yang kemudian yang diharapkan dikuasai oleh peserta didik ditunjukkan oleh indikator yang sama. Berarti ada 2 Bu ya? 3.9 Iya, Bapak. indikator. Oke. Jadi kemarin dapat dia. masukan dari Bapak memang, cuma ini saya untuk ngalik ke kemana ini maksudnya tuh, atau disatu-satukan atau seperti apa tuh, saya kemarin masih agak belum ini Bapak, jadi saya tulis. Ya itu yang saya katakan kalau Ibu masih pakai gelondongan gini, resikonya saat menentukan ketuntasan siswa ini lebih sulit gitu. Memang sebenarnya korbannya siswa, Ibu enggak juga sih. Yang korban Ibu siswa, Bu. Iya, Bapak. Kenapa? Hanya ada 2 indikator. Kalau kedua-duanya tidak tercapai, maka dia gagal total gitu. Iya, Bapak. Berarti ini ya, kalau Ibu sih nggak apa-apa sih.
Apalagi kepala dinas nggak ada urusan dia. Atau menteri kita bilangnya nggak ada urusan. Tapi sayangnya korbannya adalah siswa. Korbannya siswa. Iya. Di sini kasihan siswanya. Hanya ada 2 indikator, kemudian berisikan terlalu banyak kompetensi. Ya, kemudian kalau dia sarannya, kalau kompetensi itu tidak tercapai 1 saja, maka indikator tersebut gagal. Gagal total. Nah, sehingga ibu tidak bisa memberikan skor KKM nanti sesuai KKM, berarti anaknya gagal. Jadi ini implikasinya ke evaluasi, makanya saya keras kemarin itu menyebutkan rencana evaluasi ibu susah juga nanti, kasihan lah gitu anak. Korbannya mahasiswa gitu, kalau ibu nggak korban sih, apalagi Mas Nadim nggak korban dia, yang korban siswanya Bu. Iya Bapak, ini Gitu lebih kalau baik menteri, per poin ya. apalagi Pak Jokowi presiden nggak ada urusan dia. Iya, per konsep. Iya, misalnya konsentrasi aja gitu ya Pak ya. Iya. Makanya tadi Pak Windri sudah tunjukkan ya. Oke, lanjut. Ini tujuan pembelajarannya? Oke. Ini hanya 3.9 Bu ya, 4.9. Enggak Bapak, 4.9-nya tidak. Ini masuknya ke pertemuan selanjutnya Bapak, pertemuan kedua. Gitu Bapak masuknya. Ya. Karena waktunya tidak cukup. Iya. Di sini Bu, di kompetensi dasar ini ada merancang, ada melakukan, ada menyimpulkan. Ini kan psikomotor semua. Ya. Jadi saya ulangi, ada merancang, melakukan, menyimpulkan. Oh, serta menyajikan. Ibu lihat ada 4 kompetensi yang diminta oleh pemerintah. Saya sebut pemerintah nih yang minta. Negara minta kepada kita agar setelah pembelajaran ini keempat kemampuan tadi muncul di peserta didik. Merancang percobaan, penguatan arah keseimbangan, melakukan percobaan, menyimpulkan percobaan, menyajikan hasil percobaan. Jadi ada 4. Oke, nah, tujuannya seperti ini udah oke. Terus, nah kita lihat, lanjut. Oke. Azalea Setelier, terus. Model pendekatan tipek metode diskusi jawab. Ya, ini juga sudah asar nih. Lanjut. Ada video pelajarannya sudah cukup bagus. Ya, tahap-tahap pelaksananya lainnya udah cukup bagus ya. Ini ya Bapak. Terus seimbang tadi ya. Tuh lihat foto, terus motivasi ini mana? Pak yang kemarin saya tampilkan waktu peer teaching, yang fotosintesis Bapak. Cuman di sini saya nggak sisipkan gambarnya, hanya tulisannya saja. Oke. Terus ya lanjut. Udah bagus ini, jadi hanya beberapa tadi yang perlu mungkin yang hot Bu. Kalau hotnya mana Bu? Pak. Yang high order thinking kan kita harus menulis syarat high order thinking. Ada literasi, ada tipek. Ibu apalagi tadi menggunakan yang tipek. Tipeknya yang mana Bu? T-nya mana? Misalnya teknologinya mana? Teknologi pedagogiknya mana? Kemudian content knowledge mana? Pedagogi content knowledge-nya mana? Untuk teknologi content knowledge mana? Teknologinya Bapak, teknologi knowledge-nya saya menggunakan video, kemudian PowerPoint, dan ada dengan cara memindai kode QR-nya Bapak. Jadi anak biar senang gitu Pak. Gitu ya. Kemudian pedagogiknya itu tentang pembelajaran
proses amoniak, kemudian pergeseran arah kesetimbangan ya Bapak ada di dalam videonya tersebut. Seperti itu. Kemudian Terus konten knowledge-nya? kontennya juga tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dan asas Lekateliernya. Seperti itu Bapak. Yang Kemudian pedagogiknya ini menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Bukan, pedagogik content knowledge. Pedagogik content knowledge-nya? Iya, menerapkan ini Bapak problem-based learning. Iya. Oke. Ini memang kemarin dengan saya memang tidak disampaikan karena tidak diminta oleh Pak Nadiem ya, oleh GTK. Makanya nanti seperti ke Windy nanti akan saya kirim feedback yaitu ya feedback untuk dipelajari. Baik, kemudian literasi. Untuk literasinya Pak di sini kan Oke. saya berikan modul ya Bapak. Iya. Kemudian nanti setelah pembelajaran yang kemarin saya berikan modul untuk mereka belajar lagi. Nah, nanti di sini pun ketika diskusi nanti ada literasinya Bapak ketika dia diskusi. Nah, ini sumber peserta didik literasinya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi lajur ini kesetimbangan pergeseran arah kesetimbangan seperti itu. Bagus. Bagus. Jadi tipek ada, kemudian yakin Ibu nih high order thinking skill, apa yang Bu desain ini melatih high order thinking skill. Iya Bapak, siswa? Karena dia kan mengimplementasikan juga ketika proses kenyataannya di industri Bapak. Jadi konsep dengan tidak bisa selalu dibawa dengan kenyataan, apalagi dengan prinsip industri seperti itu. Jadi nanti kan si anak juga diajak berpikir jadi, ke arah sana. Jadi menurut saya itu high order thinking skill Bapak. Skill ya. Jadi cara Ibu membawa anak berpikir dengan cara anak mau berpikir. Jadi untuk konsep tidak selalu sesuai, kenyataan tidak selalu dengan konsep yang telah diajarkan yang sesuai dengan asas Lekatelierre, karena prinsip industri itu kan kita tuh memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya ya Bapak. Iya, tapi modalnya dengan sedikit gitu dan tidak banyak resiko. Nah, seperti yang tekanan misalnya kan perlunya tekanannya diperbesar. Namun kalau tekanannya harus besar itu kan bahaya kan ya Bapak. Untuk alat-alatnya juga harus yang kuat gitu. Nah, sehingga itu perlu adanya kebalikan dari konsepsi asas Lekatelierre ini. Kemudian untuk suhu juga, untuk mendapatkan amoniak itu harusnya suhu diturunkan. Namun ketika suhu diturunkan itu prosesnya lama. Kalau lama itu berarti kan biayanya akan besar ya Bapak. Sehingga asasnya itu kita tidak sesuai dengan konsep, kita ambil dengan yang suhu dinaikkan, tapi nanti amoniak cairnya terus diambil. Sehingga hasil amoniak gasnya itu akan dihasilkan lebih banyak dan lebih optimal seperti itu Bapak. Nah itu anak-anak saya kira banyak. Ya, oke. Baik, terima kasih Bu Yani, sudah cukup, kami sudah dapat menangkap ya apa yang Ibu rencanakan, apalagi Mang Ibu di grup saya dahulu. Jadi sebenarnya saya sudah bisa tangkap dari awal. Baik, terima kasih Bu Yani, mudah-mudahan berkah. Amin, terima kasih banyak. Demikian Prof. Hasan, kita minta Bu Yani untuk keluar dari ruang Zoom. Iya, terima kasih banyak Bapak Hasan dan Bapak Syarial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam.